Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Astri Elosito Resmi dengan saya sendiri Dinda Melasari dan Ekita Dwi Sinta ingin menyampaikan mengenai asesmen klinis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi klinis dengan dosen pengampu Ibu Meirina Eka Prasetyo Budi, MS. Asesmen klinis yaitu proses untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai individu atau klien dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan emosional, dan sosial mereka. Bentuk-bentuk asesmen klinis ada 4. Yang pertama adalah wawancara atau interview klinis, yang kedua observasi klinis, yang ketiga ada psikotes, yang keempat ada review catatan klien. Contohnya rekaman medis, hasil rapor sekolah, dan buku harian atau buku diary. Lalu tujuan utama dari asesmen klinis adalah untuk merinci masalah kesehatan mental seorang klien, mendiagnosis gangguan jika ada, merencanakan terapi yang tepat, dan mengukur kemajuan selama proses terapi. Lalu kita masuk dalam bentuk-bentuk asesmen klinis. Yang akan saya bahas adalah mengenai tentang wawancara atau interview klinis dan observasi klinis. Mari kita bahas mengenai wawancara interview klinis. Wawancara klinis dibagi menjadi 2, ada wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu konselor mengajukan pertanyaan satu persatu kepada klien, sehingga wawancara ini tidak terlalu fleksibel. Pertanyaan yang diajukan juga mengarah kepada diagnosa. Kemudian wawancara semi terstruktur, konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi, karena di dalam wawancara semi terstruktur ini konselor mengutamakan hubungan interpersonal karena tujuannya untuk memahami perilaku klien. Selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis yang ada dalam wawancara atau interview klinis. Yang pertama ada intake interview, yaitu jadi proses percakapan antara klien dan konselor, karena ketika klien datang sendiri kepada konselornya. Jadi konselor ini lebih mudah mendapat informasi karena klien merasa ingin dibantu dan ingin keluar dari masalahnya. Yang kedua ada problem regular interview, yaitu percakapan antara seorang konselor dan klien yang mengarah pada pihak tertentu seperti polisi, pengadilan, dan lain-lain. Yang ketiga ada krisis interview, wawancara sebagai upaya operatif munculnya permasalahan yang lebih besar. Yang keempat, interview diagnostik, wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang standar dan terstruktur untuk memastikan diagnosis suatu kasus pada klien. Selanjutnya strategi dalam wawancara klinis. Yang pertama adalah penataan fisik. Lingkungan saat interview sangat mempengaruhi pencapaian tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Konselor bisa melakukan pelayanan konseling di mana saja, asalkan konselor dapat memperhatikan privasi dan faktor eksternal klien. Bentuk asesmen yang kedua adalah observasi klinis. Observasi klinis dibagi menjadi 2, ada observasi naturalis dan observasi terkontrol. Observasi naturalis, dalam observasi ini konselor ikut serta berpartisipan terhadap aktivitas klien. Biasanya yang digunakan dalam observasi ini adalah perilaku alami dari klien. Contoh tempatnya seperti sekolah, rumah sakit, ataupun apartemen. Tujuan dari observasi naturalis adalah untuk mengetahui perilaku klien di lingkungannya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku klien tersebut. Selanjutnya ada observasi terkontrol atau biasanya disebut dengan perilaku analog. Observasi perilaku analog ini mengukur perilaku terbuka pada klien. Dalam situasi ini, perilaku klien itu dibuat-buat dengan situasi yang mungkin diketahui oleh klien di lingkungan alaminya. Posisi klien mengetahui tujuan dari observasi sehingga proses observasi kurang natural. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikotes klinis. Psikotes klinis dibagi menjadi 4. Ada tes inteligensi, ada tes minat, ada tes bakat, ada tes kepribadian. Tes inteligensi sendiri mempunyai pengertian kapasitas bawaan yang diterima oleh anak dari orang tua melalui gennya. Pengertian kedua menurut Terman dan Merrill yang berdasarkan standarisasi tes inteligensi itu sendiri. Nah, seperti ini. Standarisasi tes inteligensi ini sudah ada pada tahun 1937. Yang kedua, tes bakat. Nah, pengertian dari tes bakat itu apa sih ya kira-kira? Oke, tes
Tes bakat yakni memperkenalkan suatu kondisi yang menunjukkan potensi seseorang dalam bidang tertentu. Dengan tujuan seperti apa? Yang pertama, untuk melakukan diagnosis. Jadi sadar bahwa tes bakat itu ada atau muncul dalam diri sendiri dan tahu bahwa adanya kesadaran tersebut. Tujuan yang kedua yakni memprediksi. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri tahu bahwa bakat dari masing-masing individu itu seperti apa. Gitu. Jadi memprediksi. Yang ketiga, tes kepribadian. Menurut Alport, adalah organisasi yang ada pada individu untuk menciptakan pola karakteristik individunya sendiri. Nah, tes kepribadian ini mempunyai keistimewaan. Apa sih keistimewaannya? Tes kepribadian ini bukan hanya tes kepribadian yang biasa-biasa saja. Nah, biasanya tes kepribadian ini menggunakan teknik proyektif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik proyektif, yang kedua adalah teknik non-proyektif. Apa sih kira-kira teknik proyektif dan teknik non-proyektif? Simak sebagai berikut ini. Nah, yang terakhir yakni tes minat. Apa sih kira-kira tes minat itu dan apa saja macam-macamnya tes minat itu? Silahkan diikuti dalam penjelasan Pada selanjutnya. umumnya, tes minat itu terbagi menjadi 4 bidang terapan, yaitu yang pertama, konseling karir bagi siswa sekolah lanjutan. Yang kedua, konseling pekerjaan bagi karyawan. Yang ketiga, konseling penjurusan siswa sekolah dan mahasiswa. Yang keempat, ada perencanaan bacaan, pendidikan, dan latihan. Yang pertama nih, ada konseling karir. Hasil tes minat yang digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah. Nah, khususnya pada siswa sekolah umum pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Untuk menunjukkan bidang pekerjaan secara umum dan luas agar mereka segera mempersempit berbagai alternatif bidang pekerjaan dan memfokuskan diri pada beberapa bidang yang jelas. Nah, yang kedua ada konseling pekerjaan. Hasil tes minat yang digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Nah, untuk mencek konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah dijalani dan dengan pilihan pekerjaan yang disukai. Selain itu, tes minat ini digunakan dalam rangka peningkatan efisiensi perusahaan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, ada penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program yang telah tersedia. Yang keempat, ada perencanaan bacaan pendidikan. Dalam sistem pendidikan klasikal, tes minat ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui materi bacaan yang tepat bagi siswa agar prestasinya meningkat, untuk memilih jenis-jenis bacaan yang disukai oleh mayoritas siswa. Nah, bentuk-bentuk asesmen yang terakhir ada review catatan klinis. Psikolog seringkali tertarik untuk meneliti riwayat klien karena riwayat tersebut mungkin mendasari masalah mereka saat ini. Nah, catatan kehidupan ini dapat berupa buku harian, rapot, catatan medis, ataupun lukisan. Nah, berisi catatan peristiwa kehidupan, pesan dan kesan pribadi yang seharusnya sudah menggambarkan permasalahan klien tersebut. Nah, dokumen pribadi ini juga bagi klinikus adalah proyeksi yang dapat ditafsirkan, seperti wawancara, diperlukan untuk analisis dan interpretasi oleh psikolog.